Halo Bang Pen, selamat pagi Bang Pen. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Aku murtadin. Oh, murtadin, wah mantap. Sebelum dilanjut Bang, coba ta'awud dulu Bang. Enggak, aku cuma mau. Enggak. Anda kan ngaku murtadin. Saya ingin tahu Anda benar murtadin atau enggak gitu loh. Coba ta'awud Bang. Ini mau diskusi tentang pembahasan. Karena saya sering sekali ditipu sama orang-orang ngaku murtadin. Saya ingin bukti dulu Anda benar murtadin enggak gitu. Coba ta'awud Bang. Pen, itu mic-nya dijauhin sama hidungnya. Kedengaran gak enak. Coba ta'awud dulu Bang. Untuk? Nah, ingin bukti Anda ngerti nggak ta'awud itu apa Bang? Enggak, langsung aja kan ke. Enggak, saya tanya, ta'awud itu apa Bang? Langsung ke pokok aja tuh. Enggak, saya tanya Anda kan murtadin. Anda tahu enggak ta'awud Bang? Ngerti gitu Pak D. Pertanyaan gini, bro, tayamum itu berapa rakaat? Nah itu Pak D, pertanyaan bagus tuh. Anda kan murtadin Bang, masa diuji sikit aja nggak mau? Enggak, aku langsung aja kan ke. Anda nggak perlu tanggapan Anda. Saya ingin bukti Anda dulu. Apakah Anda ini murtadin atau bukan gitu loh? Aku naik cuma mau nanya. Biar apa? Ini Pen silakan bertanya apa Pen? Silakan. Enggak, mau nanggapi aja yang tadi. Ya udah. Jangan dulu apa? Bang Santang. Jangan dulu, iya, biar harus tahu dulu. Murtadin atau tidak. Kalau dia bukan murtadin, berarti dia adalah pengikut Paulus sejati. Filipi 1:18 boleh mengelabui, boleh berpura-pura, boleh berdusta. Mana? Filipi 1 apa? Filipi 1 nomor 18. Kamu itu banyak cungur juga nih. Ya, ini kan kau sudah membuktikan. Ya, tunggu aku buka. Ya, silakan. Untuk menjual Yesus, kalian itu boleh berdusta. Jangan sopaten kalian itu. Inilah kau praktekkan. Ngaku-ngaku murtadin padahal pemakan babi dari dalam kandungan. Sampai sekarang pun aku makan babi. Padahal ya, itu bodoh berarti. Kafir dari lahir. Karena agamamu itu membolehkan makan. Tiang listrik pun boleh kau makan kau. Sapi teng bisa kau telan. Itu agamamu yang membolehkan itu. Segala sesuatu halal. Agamamu yang mengajarkan itu. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman. Semuanya boleh. Boleh kau makan, boleh kau minum. Apapun bisa kau minum. Air comberan boleh, air kentut juga boleh. Air kencing juga boleh kan? Iya, air kencing juga boleh. Kolose 2, Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau dilarang minum apapun, makan apapun. Jadi tai kucing juga boleh kau makan. Itu dalil. Dalil. Kolose 2 nomor 16 itu, Kolose 2 nomor 16. Sayang. Kolose 2 nomor 16 sayang. Oke, Filipi 1:18. Kristen boleh berbohong demi menjual Yesus. Itu dalil. Kristen boleh berbohong apapun demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 16 nomor 18. Kolose 2 nomor 16 boleh makan tai. Nah, itu ya. Boleh minum kencing orang. Boleh minum kencing sapi. Kencing ayam juga boleh. Ini yang kalian agungkan ini Zuma ini. Ya kan kau menipu di sini, kau ngaku murtadin tadi, Bahlan. Bukan main. Kau ngaku murtadin. Ditanya tentang Paus kau nggak tahu. Maka saya katakan kau terlalu Kristiani, kau terlalu menjiwai kekristenanmu itu. Enggak juga terlalu menjiwai, karena di Kristen itu boleh berbohong. Jadi seperti demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 18.
tentang Cocok Yesus sudah. Kristus. Kau Coba dengar. beritakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud kemudian menipu, atau maksud jujur. Aku Paulus pendiri Kristen tetap bersuka cita. Ini ngomongin Bible. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman. Kau boleh makan apa saja. Tai ayam, tai sapi, tai kucing, tai orang. Boleh kau makan. Boleh kau makan. Tak ada yang... Semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Paham emakmu, paha anakmu masuk ke mulutmu, tak ada yang najis. Boleh semua. Boleh. Biji sakarnya bom-bom kau kasih masuk di mulutmu juga tidak najis. Itu dalil. Alamak, dalil di agamamu itu. Dalil. Makanya banyak gay di agamamu, karena boleh memasukkan biji sakar laki-laki ke mulut laki-laki Kalau Kristen. nggak makan pasti. Ya itu dari talu, kalau nggak muat kasih kan kempes begitu. dulu, Ketuanya bocorin, tusuk pakai jarum. Ketuanya seperti kamu itu tol semua isinya. Ih, kamu mengaku murtadin itu nyakitin hati kami, Bahlul. Memang benar. Seakan-akan Islam itu sedikit-sedikit murtad, sedikit-sedikit murtad. Dasar setan. Sedikit-sedikit murtad, sedikit murtad. Enak kali kau. Setiap masuk di komal, saya murtadin. Disuruh taus, dasar pemakan babi. Anak lahir dari babi, begini dia. Emak mau ngeden, pikirnya mau ternyata anaknya yang keluar di jamban. Lahirlah kau keluargaku kalau aku bohong. Kalau aku benar kau yang mampus semua akan keluargamu mati. tolol. Bodoh. Coba aku tanya samamu, ada berapa rakaat wudhu? Coba. Wudhu berapa rakaat? Iya, ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Wudhu. Wudhu pakai rakaat. Lalu pakai apa kalau wudhu? Pakai apa kalau bukan rakaat? Wudhu. Wudhu apa sholat? Ditanya murtadin katanya. Coba. Murtadin katanya. Mulutmu itu ya? Enggak, begini aja. Aku mau apa sih Sugi ini mau tangkap? Enggak ada cerita. Kenapa Kau ngaku murtadin dulu, akui dulu bahwa kau oten dari dalam sapi tank. Coba kau akui. Yang kau ngaku murtadin di sini. Iya, dari dalam sapi tank dulu aku lahir. Nah, begitu dong. Ngaku. Baru aku sadar. Makanya ngaku. Setelah Jangan kau bilang kau murtadin, Bahlul. Kalau kau ngaku murtad, itu kau pertontonkan agamamu yang suka nipu-nipu. Makanya aku murtad. Nah, artinya tadinya kau memang sudah Kristen. Begitu kau ingin berdebat, kau keluar dari kekristenanmu dengan mengaku sebagai murtadin. Artinya kau anggap Kristen itu sapi tank, Bahlul. Apa coba aku tanya samamu. Coba aku tanya samamu. Pada saat orang tayamum, nilai daripada rakaat keberapa 1, 2, 3 yang kita harus sujud dalam tayamum itu 1 atau rakaat kedua? Jawab. Tunggu aku tanya balik lagi. Wudhu berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat tadi kau? Bingung dia. Bingung dia. Kau tanya tadi wudhu berapa rakaat? Tolong tolong. Kau tinggal jawab, Kau tinggal jawab. Pada saat kita sholat tayamum, rakaat keberapa kita sujud? Jawab. Coba. Sholat tayamum, astaga. Coba. Tadi wudhu berapa rakaat? Sekarang iya, sholat tayamum itu pada rakaat keberapa kau harus ruku atau sujud? Rakaat pertama atau rakaat kedua? Ayo. Sholat tayamum. Iya. Ayo. Wudhu berapa rakaat baru sholat tayamum? Enggak usah itu, enggak usah. Yang pertama itu konyolnya kamu. Kutanya samamu. Wudhu berapa rakaat? Sholat tayamum itu kamu ruku atau sujud di rakaat pertama atau di rakaat kedua? Jawab. Wudhu berapa rakaat? Wudhu. Ditanya malah kecengengesan nutupin bodohnya. Wudhu berapa rakaat? Cengengesan.
Lalu pakai apa kalau bukan rakaat coba? Astaga. Apa coba? Apa? Apa? Apa kamu ngomong apa? Jadi pakai apa kalau Kau tanya saya. Kau tanya saya. Kau tanya saya. Kau tanya saya. Aneh. Katanya murtadin. Aneh. Ditanya nggak bisa jawab. Makanya aku murtad karena lihat orang-orang seperti kalian ini yang kumpulan konyol begini. Dasar pemakan babi otak. Aku lebih damai loh murtad. Karisten, kau itu mempraktikkan ajaran Paulus. Pada orang Islam ngaku Islam, pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Paulus sekali kau ini, Paulus sekali. Filipi 1:18 sekali kau ini memang. Dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Pret. Surat tayamum. Iya. Sholat tayamum itu rakaat berapa kamu harus ruku atau sujud? 1 atau 2? Ayo. Apa? Ini guru kalian ini. Berapa rakaat? Sekarang apa buktinya kalau kau itu kau tadinya Islam? Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya apa? Kau mau bukti apa? Kau tadinya Islam? Yang dasar-dasar aja lah. Ya itu tadi dasar. Coba. Atau doa kedua orang tua kah atau gimana? Saya tanya, apa buktinya? Apa buktinya kalau kau itu tadinya apa? Coba ulang. Coba ulang. Mau tarik nafas dulu, yuk. Tarik nafas, santai. Ngadepin kalian itu harus santai. Iya, silakan. Oke. Apa? Buruk berapa? Ya katanya tadi doa makan, kau mau baca. Doa makan. Agak itu benar yang telingamu dulu itu. Jadi doa apa? Aku bilang kata doa kedua orang tua. Coba. Doa kedua orang tua coba. Langsung. Ya, baca. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Tanda baca di huruf ro itu apa? Alah, yang penting udah di. Iya, tunggu dulu. Kau bisa baca di Google, bisa. Sekarang saya tanya, huruf pertama dalam doa itu tanda bacanya apa? Kan kau bisa baca, berarti kau tahu tanda baca. Gak mungkin kau baca kau tidak tahu tanda baca. Silakan. Apa tanda bacanya di situ? Yang lain aja biar. Enggak, saya tanya kamu satu aja. Dari doa yang kau baca, huruf pertama itu menggunakan tanda baca apa? Coba. Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda bacanya? Coba. Apa? Ro di situ tanda bacanya apa? Emang harus pelajari sampai segitu. Ya iya dong. Bagaimana kau bisa baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Buktinya aku bisa. Coba caranya gimana? Caranya gimana? Itu kan cuma menghafal, menghafal. Bagaimana kau bisa baca? Kau katakan dirimu Islam, sudah sampai level hafal doa makan, berarti kau sudah bisa baca. Sekarang kau baca. Saya tidak tanya itu. Itu huruf-huruf apa yang kau sebutkan tadi? Huruf-huruf apa? Itu huruf-huruf apa itu? Itu kan disebut huruf-huruf apa? Huruf-huruf apa tadi yang kau sebutkan? Disebut huruf apa itu yang kau sebutkan barusan? Huruf Arab toh, apa dah? Emang itu. Aduh, astagfirullah. Ya iya kan baca kan awalnya ikro toh. Konten bagus ini. Ya silakan. Ada huruf tadi kan kau bilang Rabbana nasami huruf ra, karena kau duluan menyebut ra. Nah sekarang tanda baca dari huruf ra itu apa? Tunggu, balik lagi ke kata-katamu tuh. Wudu itu berapa saat? Wudu berapa? Sampai sekarang kau tidak bisa menjawabnya. Apa? Itu adalah pertanyaan menjebak untuk orang yang ngaku murtadin. Dan sekarang apa jawabannya? Apa jawabannya?
Apa jawabannya? Ya, yang mana? Ketika kau ditanya wudu ada berapa rakaat, apa jawabanmu? Yang enggak ada rakaat atau wudu kok. Enggak ada rakaat pada saat kita wudu. Kamu lolos di situ. Nah, sekarang kalau kita tayamum, rakaat keberapa kita harus ruku dan sujud? Mana ada tayamum rakaat? Itu tidak ada, lolos. Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Iya kan, Anda sudah buka Google, biasa itu. Biasa itu. Sekarang huruf ro di situ tanda bacanya apa? Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kau tidak bisa kemudian lihat Google kalau itu. Saya yakin kalau tadi bisa. Wudu itu apa? Tayamum itu apa? Oh, sudah tahu. Sekarang ro di situ tanda bacanya apa? Nah, lihat Google. Ro di situ tanda bacanya apa? Ro tuh astaga. Hah? Apa? Emang harus pelajari sampai segitunya kayak bisa baca. Itu dasar, itu dasar. Dalam rahim ibumu orang Islam sudah tahu itu. Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Alfa dan Omega. Orang ngaku murtadin, tanda baca dia tidak tahu. Langsung aja ke pokok tuh. Masalah begitu nih. Masalah. Aduh, parah. Murtadin tanda baca nggak tahu. Emang harus belajar itu kah? Baca. Lah iya dong, bagaimana bisa kau tahu Al-Quran kalau tanda baca kau tidak tahu, tuyul? Nggak perlu tanda baca, kita buka Al-Quran aja diajarin udah bisa itu. Lah, tanda baca itu adalah materi awal dalam pengajaran huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi kau bilang huruf apa? Hah? Aku kan baca di Iqra tuh, nggak pakai. Oh ini di Iqra itu ada tanda baca tuyul. Iya tahu, tapi kan nggak. Ro itu tanda bacanya apa? Ro tanda bacanya apa? Mereka ajarin, mereka cuma. Ro itu tanda bacanya apa? Dengar dulu, mereka cuma ajarin gimana cara baca, bukan tanda baca. Kau. Ya Allah ya Karim. Emang ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Inilah murid Paulus di mana-mana berbohong, Bible berbohong, Quran berbohong. Begitu, bukan tanda baca yang mereka. Betul, penipu ini. Ngaku aja, Kristen dari lahir. Ngapain kok ngaku murtadin? Buktinya aku ngakak dengar kamu bilang wudu berapa rakaat. Iya, karena kau sudah baca di Google kan, dan sudah sering kau mendengarkan orang Islam ketika bertanya kepada orang yang ngaku murtadin dengan pertanyaan yang sama. Kan begitu. Itu kan dalil. Ini kan fitnah, bukan dalil. Kalau bukan fitnah nggak makan kau. Saya bertanya samamu. Apa kau tanya? Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kan aku udah jelasin. Cuma demen banget. Bukan sama orang gila ya. Enggak, jengkel aja pemakan babi ngaku murtadin. Enggak suka saya. Enggak suka penyembah makhluk kuburan ngaku murtadin, saya enggak suka. Emang benar. Mending kau mengaku Kristen dari lahir. Emang benar gitu gimana? Daripada kau ngaku murtadin. Emang enggak senang kok orang murtadin? Begitu. Oh, bukan gak senang. Saya tidak suka aja karena saya pasti menemukan orang-orang yang ngaku murtadin itu pembohong. Itu pasti pembohong. Iya dong. Buktinya kau yang bohong. Nah, sekarang saya tanya, huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, Zuma. Kau ini tolol atau gimana? Tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, yang diajarin bukan tanda baca. Terserah yang saya tanya, tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, aku cuma bisa baca tapi nggak diajarin tanda bacanya, tolol. Bagaimana ceritanya kau bisa menyebut huruf ro, kau tidak tahu tanda bacanya? Kan tanda bacanya cuma di atas, di bawah. Astaga, Zuma. Kalau tanda baca di atas apa namanya? Yang penting bisa baca tuh, kan dia begitu. Yang penting bisa baca. Jadi kau bisa ngaji nih ceritanya, kau bisa ngaji? Coba kau tunjukin ada huruf-huruf hijaiyah, nanti aku bilang. Jadi kau bisa baca? Satu. Kau bilang aja. Kau tunjukin aja.
Oke, ikut sambung bacaan saya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma awatum. Apa itu? Dengarkan lakukan diri semua Riyadin. Nggak, aku cuma ngenes lo. Agak gimana gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? Aduh, kasihan. Zuma. Terus? Next. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mau belajar. Gak tahu dia. Lagi. Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Aduh, Zuma. Terusin. Ya kalau itu nggak hafal memang. Nggak hafal. Berarti kamu harus hafal kayak itu. Berarti kamu cuman bacaan ini Al-Qur'an kecil. Ya nggak semua kan ku hafalin. Enggak semua. Coba kau baca Yasin. Yasin. Coba. Terus apa lagi cobaan? Ku cuma mau tanggapin si apa tadi. Coba kau baca Yasin. Coba awalnya gimana? Yasin. Terus? Wal Qur'an Nil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus? Atau itu kan? Iya. Udah berarti terus hafal kan? Iya hafal. Nah, kamu murtad kapan? Oh, udah lama. Udah lama. Sudah 15 tahun yang lalu. 13 tahun. Sekarang usiamu berapa? Ya sekitar cukup lah. Iya, berapa tahun? Nggak usah dipublikasikan kalau soal umur. Berarti kau nikah karena istri atau karena apa? Enggak, karena berkumpul seperti ini ya ada hanya perdebatan, kekonyolan. 13 tahun yang lalu di mana kau lihat orang berdebat? Ya, aku kan sempat ikut keagamaan seperti ini tuh. Maksudnya di mana kau lihat orang berdebat 13 tahun lalu? Ini bohong. Perkumpulan seperti ini. Bohong terus, mana ada. Bohong cuma ngapain? TikTok baru berapa tahun, TikTok ini baru berapa tahun? Berarti di kenyataannya tuh di mana? Di tempatku tuh. Apa yang membuat kau murtad? Malah aku disuruh aku ikut ikut suatu perkumpulan inilah. Perkumpulan agama, terus disuruh awalnya 3 hari, oke lah aku ikut. Apa itu nama perkumpulannya? Adalah, nggak usah terlalu dipublikasikan. Terus 7 hari baru diminta harus 3 minggu, terus aku bilang, aduh nggak bisa lah, aku harus kerja ini. Terus bilang terus mereka bilang, kalau nggak diterusin ada yang keluar dari masjid ini mati. Pleset atau apakah gimana iya bantah gitu lah. Berarti Tuhan kalian beda kalau begitu, masa doain orang mati. Karena aku masih hidup loh dari 13 tahun lalu. Iya. Kamu tahu nggak kalau misionaris itu diajarkan kemudian mengaji? Diajarkan mengaji, diajarkan mengaku murtadin. Misionaris? Iya. Ya enggak tahu aku misionaris itu. Misionaris itu yang berpura-pura mantan Islam. Astaga, ini untuk menjebak orang lain. Kalau enggak fitnah ya. Enggak, saya berbicara tentang misionaris. Saya kan banyak memualafkan misionaris, jadi saya tahu.
begitu. Mereka diajarkan berpura-pura jadi anak ustadz, anak pesantren, anak kiai untuk menipu anak-anak Islam supaya ikut murtad. Tunggu aku tunjukin aja nanti on cam. Aku tunjukin aja piagam pesantren aku yo. Ya. Biar kau paham. Iya, silakan. Sabar. Aku masih simpan itu. Biar iya, Lina Wijaya juga begitu. Dia juga punya kartu mualaf. Lihat ini berapa tahun lalu ini. Fotonya udah kusam ini. Iya, silakan. Kalau kau murtadin, berarti saya yang salah. Coba buka kameramu. Sabar, aku cari dulu piagamku. Sekarang kau agama apa? Namanya apa? Katolik? Enggak. Protestan? Kristen. Protestan? Pokoknya aku Kristen. Aku. Ya Kristen itu kan banyak. Iya banyak. Yang penting Kristen kan pengikut Kristus. Terserah dia mau. Kristus yang mana yang kau ikuti kok jadi Kristen? Atau Kristus yang mana yang kau ikuti? Ya aku ikut Bible tuh. Hah? Malah aku sering berbeda pendapat dengan pendeta-pendeta yang lain. Kristus yang mana kau ikuti? Kan di Kristen itu mah yang Kristus. Iya Bible toh. Kan aku bisa ya Bible kan sendiri, justru kan? Di dalam Bible itulah banyak Kristus. Ya saya tanya Kristus yang mana kau ikuti? Yesus kan? Lah, Yesus itu yang kalau kau ikuti berarti kau orang Yahudi. Kau kan Kristen. Aneh kau ini. Yesus. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kau ikuti? Kan? Yesus itu diutus untuk orang Yahudi. Kau bukan orang Yahudi kan? Sebarkanlah untuk segala bangsa. Di mana? Oh, itu Yesus yang keluar dari kubur. Itu beda. Iya, yang bangkit. Nah, itu bukan Yesus anak Maria. Itu siapa? Itu beda. Nah, Kristus palsu beda. Beda. Ini bukan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, tuyul. Terus siapa? Iblis. Iya. Loh. Iya, menurut kamu kan? Menurut Bible dan menurut Yesus. Di Maryam 33 aja udah tertulis. Apa itu? Maryam 33 itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Nah, terus? Berbicara tentang apa? Itu berbicara sama seperti ayat 15-nya. Yang 33 aja dulu. Coba. Ayat 15-nya ngomong apa di situ untuk Yahya? Untuk Yahya di situ ngomong apa? Di data 15-nya. 15, aduh. Surah Maryam. Ya, udah nggak ada Quranku ini. Nah, itu Nabi Yahya juga di situ sama dikatakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku dimatikan dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Sama. Nabi Yahya juga begitu. Berarti dia Tuhan berarti Nabi Yahya. Ini kan yang dibahas. Misionaris mana yang datang samamu membawa dalil itu? Yang dibahas sampai kau murtad. Enggak, aku baca sendiri loh. Aku baca sendiri. Kamu baca sendiri. Pada saat aku lahir, mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali. Nah, sekarang di situ dia berbicara pada saat mana? Usia berapa? Enggak, kita baca, kita ke konteksnya aja tuh. Iya, saya pada tanya samamu. Enggak, sabar dong. Sabar juga. Pada saat mana kemudian Nabi Isa mengucapkan kalimat itu? Pada saat mana? Ya pada saat itu kan. Pada saat mana? Pada saat kapan? Makanya kau belajar Al-Quran sampai kau murtad, kau harus tahu sampai isi dalamnya. Iya, langsung ada isinya. Pada saat dilahirkan, mati dan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang permasalahannya, sahabat dulu. Sekarang permasalahannya, apakah manusia mengalami 3 fase itu? Iya, emang. Nah, iya kan? Iya. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu berbicara tentang kebangkitan dari penyaliban? Dia akan berbicara tentang dirinya. Iya, sekarang saya tanya, apakah ayat itu berbicara tentang penyaliban?
tentang matinya, bukan penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah seluruh manusia mengalami 3 fase itu? Iya. Ya iya. Kenapa kau larikan ke penyaliban? Kan kita lagi bahas Isa. Emang Isa di kalian udah mati? Iya. Hei, saudara, kenapa kamu larikan seakan-akan Nabi Isa itu disalib lalu bangkit? Enggak, kan di kalian kan langsung bangkit, nggak pakai mati. Iya. Terus kenapa kau larikan dia mati baru bangkit? Itu yang jadi pertanyaanku. Saat lahir, mati, dan bangkit kembali. Lahir udah, mati kapan? Mati ketika dia turun kedua kalinya. Astaga, jadi dia turun untuk mati. Ya, kan kiamat toh. Dia kan datang berdasarkan Al-Quran. Sabar dulu. Jangan tertawa dulu. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa datang kedua kalinya untuk apa? Untuk apa Nabi Isa datang? Membunuh Dajjal, mematikan itu salib. Datang untuk membawa tanda apa? Akhir zaman. Tanda kiamat kan? Nah, pada saat dia turun ke bumi, dia dimatikan bersama makhluk-makhluk yang lain. Pada saat kemudian nanti dia dibangkitkan tuh hidup kembali bersama dengan dia turun terus dimatikan. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Dia datang membawa tanda hari kiamat. Enggak, aku tanya saat dia mati, bukan tanda hari kiamat. Lah, kan pada saat hari kiamat tidak ada lagi kehidupan di bumi ini. Semua yang ada di bumi termasuk Nabi Isa akan mati, wafat. Ini detail, kan ditulis detail saat lahir, mati, dibangkitkan. Cocok memang. Cocok memang. Diangkat, udah bangkit. Cocok memang, cocok. Itu Yesus Nabi Isa. Nabi Isa berbicara pada saat dia bayi. Kemudian pada saat dia bayi ini, dia berbicara pada saat dia bayi. Dia membela ibunya. Makanya aku baca Quran. Pada saat dia bayi dia ngomong, sedangkan dia itu emang dia berbicara waktu dia bayi. Iya, kenapa emang? Kamu heran? Nah, sekarang saya tanya samamu. Kenapa? Ya itu penjelasannya ke murid-muridnya loh. Pada saat dia bayi. Astaga, pantasan kau murtad. Pantasan aja kau murtad. Ini pantasan aja kau murtad. Pantasan. Coba lebih spesifik. Nah, pantasan aja. Mana dia mati? Kan udah tertulis jelas. Sabar dulu, sabar. Anda kan tertawa nih karena kebodohan. Karena kebodohanmu kamu tertawa. Di dalam ayat 27, ketika kemudian Maryam datang di tengah-tengah kaumnya setelah dia melahirkan. Zuma, dibuka lah. Jangan kau berlangsung dikatakan di ayat 27. Iya, mending kau buka baca. Di ayat 27 di situ dikatakan tidak bisa dipercaya kata-katamu loh. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki bagiya. Wahai Maryam, perempuan saudaranya Harun, ayahmu itu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Fa'asyarat alai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tuh. Lalu anak kecil dari ayunan ini berbicara, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Kenapa Nabi Isa berbicara pada saat bayi? Karena kaumnya menuduh ibunya berzina. Maka Nabi Isa membela ibunya. Maaf, ibuku bukan pesina, aku ini adalah nabi, utusan Tuhan untuk kalian. Maka Nabi itu berbicara. Jadi Nabi Isa dari bayi sudah melakukan pembelaan kesucian ibunya. Kamu heran seorang bayi berbicara? Emang kita bahas itu?
Ya enggak, masih panjang ini. Kata-katanya yang kau bilang masih bayi waktu dia ngomong. Ya ini bayi ini. Dia saat bayi nih, dia masih bayi, dia berbicara. Ketika disuruh oleh Maryam oleh orang Yahudi, kau tanyalah anakku. Orang Yahudi mengatakan bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang masih ada dalam buayan ayunan. Kemudian ternyata tiba-tiba Nabi Isa berbicara, Inni Abdullah, atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Allah memerintahkanku untuk melaksanakan kemudian ibadah selama aku hidup. Tunggu dulu. Cerita dongeng, mending kau buka, tunjukin. Tunggu dulu. Wa barran walidai walam ya ja'alni jabbaran shaqiyya. Begitu dalilnya. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku berbakti kepada ibuku, dan Tuhanku tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yaum walid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu Nabi Isa pada saat bayi dia berdoa seperti itu. Tadi ngomong, sekarang berdoa. Yang mana yang benar ini? Kan pada saat dia bayi dia berdoa, dia mengatakan tadi semoga dia ngomong ke orang Yahudi, sekarang dia berdoa. Iya, ngomong apa? Dia ngomong kepada orang Yahudi. Makanya dia ngomong kepada orang Yahudi. Terus kenapa sekarang kau bilang dia ngomong doa? Kepada orang Yahudi. Semoga itu kan doa. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Begitu. Pantas aja kau murtad. Nongok. Ternyata kau tidak paham. Kau tidak ngerti. Dan saya curiga kamu bukan murtadin. Bisa jadi kau adalah misionaris. Bisa jadi. Begitu tuyul. Karena tidak ada orang Islam murtad karena paham Al-Quran. Kalau misionaris belajar Quran, yes. Karena di STT itu diajarkan memang trik-trik seperti itu. Ya, begitu saudara-saudara. Iya, kalau belum kebongkar kedoknya, belum diturunin dulu teman-teman, sabar, pasti diturunin nanti juga lama-lama kalau udah kebongkar kedoknya. Ini trik kita, trik berperang di Komal. Ya Ebi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulungan, Muslim apa Kristen Pulungan? Misionaris banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Aku tadi udah gerah banget pengen ngomong. Itu memang aku menjadi saksi dimana pada saat misionaris itu salah satunya adalah teman-teman dari mantan suami aku dulu. Itu memang mereka diajarkan bagaimana cara memahami isi Al-Quran, bagaimana cara mereka membaca salah satunya ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk satu surat-surat pendek. Makanya tadi Ebi gregetan banget. Makanya tadi Ebi izin, Akang Ebi izin naik. Ebi bilang gitu tadi sama Akang. Iya betul. Tapi emang bener Bang Zuma, Ebi menjadi salah satu saksi bisu dan saksi mata jelas banget di mana mereka belajar bagaimana caranya untuk menjadi misionaris. Iya, banyak juga alhamdulillah teman-teman kita yang misionaris. Alhamdulillah mereka ini sudah mu'alaf, sudah syahadat. Justru setelah kita syahadatkan, dia mengaku bahwa sebenarnya ini yang ketiga kalinya saya jatuh cinta kepada Islam. Tapi yang ketiga kalinya baru saya mau benar-benar keluar dari tempat sana dan masuk Islam. Kutanya pada saat mana? Pada saat kami di kader.
saya disuruh baca surah-surah pendek, hafal surah-surah pendek, akhirnya saya kok jadi jatuh cinta gitu. Cuman karena tuntutan profesi dan juga sudah disuruh berjanji, sudah dikasih duit, makanya saya belum tidak mungkin lah dengan misi itu malah saya menjadi mu'alaf. Kedua kalinya juga sama, bulan puasa disuruh ikut-ikutan tarawih dan seterusnya. Lama-lama kok jadi bahaya ini kalau saya ikut terus. Lama-lama saya ikut-ikutan terus masuk Islam. Akhirnya dia keluar lagi, belajar. Nah, setelah dia dalam keadaan bingung, panggilan kemudian Islam itu semakin kuat, akhirnya dia menyatakan Islam. Dan salah satu dari teman kita ini, insya Allah saya ketemu lagi nanti tanggal 1, tanggal 2 di Makassar dalam kegiatan pembekalan kristologi dasar kepada dai-dai. Beliau pasti hadir, saudara kita yang misionaris ini. Dia sering ketemu sama aku berapa kali sudah. Diakui saya sekarang angkat tangan, nggak bisa lagi menahan Al-Quran, nggak bisa. Mau tidak mau, bukan Al-Quran yang datang ke saya, tetapi memang batin saya yang tertarik pada Al-Quran. Nggak bisa lagi saya lanjutkan misi ini, saya harus syahadat masuk Islam. Akibat dari belajar Quran. Iya. Makanya tadi Ebi pengen bilang, Ebi aja beralih, Masya Allah, dari Kristen menjadi Muslimah. Kenapa beliau malah keluar? Tadi pengen ngebantah, cuman Bang Juma telat naiknya. Telat naik. Ebi di bawah dia tadi, Bang Juma. Oh iya, Masya Allah. Tadi ada juga masalah poligami. Mohon maaf Bang Juma, agak sedikit Ebi angkat lagi ya. Iya, boleh. Mohon izin juga buat semuanya. Pada saat Ebi menjadi pada saat Ebi masih menjadi istri dari seorang anak dari pendeta, beliau sempat meminta izin tuh Bang Juma untuk melakukan poligami. Keren. Ada satu hal yang tadi Ebi udah gregetan banget pengen naik ngebantah omongannya itu, karena kata siapa Kristen tidak boleh poligami? Setahu Ebi pada saat itu mereka itu mengatasnamakan dari perjanjian lama ya, Kang Bang Juma. Mereka berpatokan dari itu, isi dari perjanjian lama, dimana pada saat itu kan Ebi memang benar-benar hanya mengikuti dan menaati apa yang Ebi tahu ya, karena kan setahu Ebi juga ada di beberapa ayat yang tidak boleh itu. Bahkan iya. Itu kekeh tuh Bang Zuma, ada sekitar 1 bulan kita tidak ada komunikasi. Misalnya Ebi sempat marah karena Ebi bilang, kenapa harus poligami sedangkan banyak kamu nih anak salah satu. Saya bukan nafsu ya atau bagaimana, daripada saya melakukan atau menceraikan kamu atas dasar perzinahan, lebih baik saya meminta izin. Dari situ Ebi sempat mikir, kamu nih Muslim atau Kristen? Sempat ada perdebatan pada saat itu, cuman ya makanya kalau dibilang di Kristen tidak ada poligami itu kayaknya Ebi mengalami secara langsung. Ada satu perjanjian yang mesti mereka bilang bahwa oh enggak, di perjanjian lama boleh kok untuk poligami. Ya mohon izin sih Bang Zuma, yang maksudnya yang pada saat itu mungkin yang pada saat ini emang Ebi tidak terlalu peduli ya pada saat ini ya, cuman Bang Zuma kan lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada mereka. Makanya Ebi bilang, Ebi mau nanya nih sama Bang Zuma, mohon maaf kalau Ebi sekarang agak lancang nanya, apakah benar pada isi perjanjian lama ada tentang pembahasan untuk diizinkan berpoligami? Dalil di dalam perjanjian lama tentang poligami itu banyak. Dan tidak ada larangan
di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Karena nabi-nabi kalau tidak kalau dilarang mereka untuk tidak berpoligami, bagaimana mungkin Daud, Salomo dan seterusnya memiliki ini banyak istri? Banyak dan ya? Itu iya, itu boleh dan tidak ada larangan. Mana larangannya di dalam di dalam Bible? Kita nggak pernah menemukan itu. Tidak ada. Berarti memang tidak ada kan ya Bang Zuma untuk arahan di mana poligami itu dilarang kan? Nggak ada. Nah berarti nggak ada. Ulangan 21 ayat 15 itu malah diatur. Iya. Kami. Betul. Dicatat ya itu. Ulangan 21 15 tuh diatur. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 itu boleh poligami, nggak berdosa di situ. Ya sih. Makanya dari tadi perdebatannya masalah poligami. Siapa nggak boleh? Boleh kok. Boleh, nggak ada larangan juga. Nggak ada Malah larangan diatur. kok. Bahkan mohon maaf ya Bang Zuma. Saat ini kayaknya ada salah satu isi dari Bible ya. Ebi kurang. Ebi bilang Ebi belajar Bible malah dari Bang Zuma. Ada dimana ketika diceraikan, ini yang sampai sekarang masih jadi polemik buat Ebi secara pribadi juga ya Bang Zuma. Kemarin Ebi sempat dapat penjelasan dari Bang Zuma, cuman pada saat itu keputus karena sinyal deh kalau nggak salah. Untuk sekarang kan Ebi sedang dalam proses perceraian dengan mantan suami yang masih Kristen ya. Iya. Ada bahasa di mana Bang Zuma kemarin bilang bahwa itu secara otomatis akan terputus tanpa harus itu atau apa. Ebi tetap, karena kan agak ribet banget untuk melakukan proses perceraian itu ya Bang Zuma. Makanya Ebi bilang apa harus tetap diurus, karena otomatis kan Ebi harus ke Surabaya nih, atau bisa tolong diarahin nggak Bang Zuma kira-kira untuk ke arah statusnya, apakah tetap harus mengurus untuk perceraian? Kalau secara kenegaraan ya harus, tapi Ya, kalau maksudnya, kalau agama cukup memperlihatkan sertifikat mu'alaf saja itu sudah boleh, sudah bukan lagi suami istri. Iya, berarti kemarin kan sempat pada saat pengajuan untuk perceraian kan diminta surat mu'alafnya ya Bang Zuma. Itu sempat mau ditahan kan ya, makanya Ebi bilang oh nggak bisa, karena ini akan menjadi bahan acuan saya untuk bikin mengganti data, termasuk ganti KTP. Ebi bilang cuman pihak dari gereja kan kayak gimana mau menahan surat itu, makanya sampai sekarang Ebi belum berani untuk ngurus secara kenegaraannya. Tapi mohon, apa ada para mualaf yang pernah dari posisi Ebi, apakah itu harus ditahan sama pihak gereja atau kita kasih surat apa namanya, surat ininya aja? Surat ini mu'alafnya boleh. Tapi perlihatkan aja saya tapi hanya Muslim. ditunjukkan saja kan ya? Gimana? Emang hanya Mas Dewi hanya ditunjukkan tapi tidak disimpan sama mereka kan ya, Bang Zuma? Karena kemarin sempat mau diambil untuk diurus katanya. Difotokopi aja Kak. Iya. Difotokopi, serahkan fotokopinya udah. Yang aslinya mah jangan diserahkan. Ya. Oh ya. Ya kalau ingin kayak asli di print, nah kan sama-sama asli. Nggak perlu pakai seserahan. Ya sudah. Ya sih, itu aja sih. Ini ada yang nanya, ini ada amanah untuk ditanyakan ke Mbak Ebi nih.
apakah ibu Mbak Ebi ini mantan ini pramugari? Siapa? Mohon maaf. Ibunya. Ibunya Ya. Ebi? Ya. Oh enggak. Oh ya udah, berarti bukan. Kenapa? Nah ini ada orang saudaranya itu juga di Gresik, 3 anaknya juga mualaf yang ibunya itu mantan pramugari gitu. Enggak. Enggak. Ebi 4 bersaudara. Ya berarti 4 bukan. bersaudara. Ya. Ini ada pertanyaan Bu di bawah nih. Apakah Ibu Ebi ini perempuan? Iya perempuan. Iya perempuan Bang Endi. Ya. Ya udah, Bang Zuma izin pamit dulu buat semuanya juga. Akang Siantang, makasih buat waktunya. Ya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, istiqomah Mbak Ebi. Ini ada putra 1000 pulau. Ya, putra Muslim apa Kristen? Putra